Dulu kan aku ngeband ya. Nah. Yang lain udah pada sibuk, ada berkeluarga, ada yang sibuk kerja. Jadi kayak aku susah sendiri buat berkarya. Kalau hujan ya, aku buat mantel. Tapi yang tak mantelin efekku. Apa? Karena gitarnya udah di tas yang ada kedap air. Aku sendiri hujan-hujanan gitu. Hujan. Dia tuh telat naik kan. Ya. Jadi mogok. Aku dorong guys dari kampusku di Gatsu Tengah sampai Gatsu Timur di Topati. Baru nge-rap pertama kali. Yang nonton panitia aja. Mic check, want to check bersama Jaka, Frozen dan Radit di sini di acara Night Inspiration. Welcome to Night Inspiration. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host dan Aditya Karismara selaku co-host di program acara Night Inspiration. Pada malam hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi rap di Bali teman-teman semuanya, yang juga turut aktif di dunia pendidikan sebagai dosen di salah satu universitas terkemuka di Bali khususnya. Penasaran siapa dia? Langsung saja, please welcome P. Frozen. Halo Bli Deva. Gimana kabar? Sehat? Swastiastu, Bli Deva. Gimana nih aktivitas di masa pandemi? Ngajar-ngajar sama rapnya amankah? Masih gini-gini aja sih ya. Mantap. Masih, tapi online. Online, rata-rata online. Berarti belum mulai masuk tatap muka ya di kampus sih ya? Belum sih ya. Dari sama sih belum. Masih online aja. Oke, itu online-nya biasanya durasi ngajarnya berkurangkah sama yang sebelumnya offline atau sama? Sama aja. Sama aja ya? Bedanya cuma online aja, dari rumah, dari mana-mana. Kalau Oke. dulu kan harus ke kampus gitu kan. Menurut Deva lebih enak nggak? Atau gimana? Ya awalnya susah penyesuaian kan. Tapi? Penyesuaian sistem dan lain sebagainya. Tapi belakangan enak real. Kok enak gitu. Lebih fleksibel ya. Ya mau gimana aja kan bisa, yang penting materi nyampe. Benar Kuliah sih. jalan. Nah, sebelum kita masuk ke main sessionnya, kita main game dulu boleh, Bi? Silakan. Oke. Let's go. Siap. Oke. Nah, jadi sekarang kita bakal main game jawab cepat dulu deh, Pak ya. Cuma sharing ya 3 pertanyaan aja, Bli. Oh ya. Kita refleks aja. Refleks. Wah, ada tadi nih, gimana nih? Kok tiba-tiba? Main game surprise. Oke. Oke. Siap, Bli? Go, Siap. let's do it. Oke. Yang pertama. Eminem yang kedua atau P. Frozen yang pertama? If Frozen yang pertama. Oke. Tokoh utama atau sutradara? Tokoh utama. Oke. Nulis lagu di siang hari atau malam hari? Siang hari. Siang hari. Oke. Siap-siap. Boleh kita bahas sedikit, Dit? Nah, sekarang Bli, kenapa sih milih P. Frozen yang pertama daripada Eminem yang kedua? Apain jadi followers terus? Ya. Oke, jadi ingin berdiri sendiri. Iya. Mantap. Ngapain mau diikutin terus? Ngapain mau mengikuti terus? Kita harus diikuti sekali. Oke, luar biasa. Jadi untuk yang kedua Bli, kamu lebih kayak tokoh utama. Kenapa nggak jadi sutradara dan milih tokoh utama? Karena ya sutradara oke lah di belakang layar kan ya. Tapi tokoh utama itu menentukan kayak pesan yang mau disampaikan. Kalau sutradara punya ide, tapi tokoh utamanya nggak mengimplementasikan ide itu dengan bagus, sutradara juga nggak nyampe. Idenya itu juga nggak akan nyampe. Oke. Yang terakhir Bli, kenapa milih untuk buat lagu tuh di siang hari? Karena malam hari buat tidur. Oke. Jangan ganggu waktu istirahat gitu loh. Siap. Jadi waktu istirahat tidur. Kan biasanya kalau boleh tahu nih, dari jam istirahat tuh dari jam berapa ya Bli? Jam istirahatnya? Kalau aku ya, kalau nggak ada job manggung ya, jam 10-an udah ngantuk, men. Jam 10-an. 10-an. Oke. Berarti kalau kurang dari jam 10 masih oke ya? Masih oke lah. Cuman tetap aja kalau udah mulai masuk jam 10-an kayak udah pengennya rebahan aja, udah kayak nguap. Jadi bagus nih ya pola tidurnya Bli Deva ya, Dit ya? Ya, Lumayan. Kalau pola Kira-kira tidur ditanya oke lah, lumayan. Pola tidur. Masih teratur lah Bli ya. Teratur. Nah, sekarang Bli kan saat ini kan masih di bawah jam 10 nih Bli. Ya, Nah, masih. kira-kira menurut Bli Deva, kira-kira boleh nggak Bli kayak buatin lagu nih buat Night Inspiration? Oke, satu bed aja lah. Satu Oke, bed aja nih, kan masih di bawah jam 10 freestyle nih. aja lah. Freestyle, Boleh, kira-kira boleh, gimana, boleh. Bli? Oke, pokoknya intinya itu isi Fit and Inspire Indonesia, program acara Night Inspiration bersama Jaka dan Adit. Iya. Boleh dah. Oke, beatnya apa sih ya? Tep. Kalau gitu beatnya gimana kira-kira? Boleh. Boleh ya? Oke. Jaka kasih. Jaka dan Radit. Jaka dan Adit. Adit. Nah, Night Inspiration, Jaka dan Adit. Itu deh. Sisanya freestyle boleh dah. Se-enak deh, Pak. Iya. Jadi ya? Yo. Wih, mantap. Langsung Spesial dulu. Inspire People semuanya. Aku jalanin beatnya ya. Let's go. Oke. Just this.
Mic check, want to check bersama Jaka, Frozen dan Radit di sini di acara Night Inspiration. Dengan petua candik Jani kanti becek, mikrofon cek, Frozen banteng bukit kanti selekek, kanti sesek nyama orang cilak brengsek. Menjajah teka cekrak-cekrek, upload manpis pai sugi nektek, berdagang latar pulau Bali jeglais. Angwang manpis parkir toilet raga ranggona bisnis. Ngisi arit icarek ngopotrek dada upload jenis manpis, raganya mengarap mansing eklek angwang uyah lengis. Keren kali bro. Langsung eksekusi di tempat, main eksekusi di tempat. Itu benar-benar nggak ada settingan ya, dan aku ada berkabar sama sekali sama beli depanya. Jadi Gila kalau sih. refleks Luar biasa. gimana pegang nggak? Enggak, lumayan ya, segitu aja sih, maksudnya kayak freestyle. Maksudnya rap tuh kan emang mengeluarkan unek-unek ya. Udah, berarti udah biasa ngeluarin unek-unek. Cuman kalau di dis guru apa, dis-disan kayak aneh rasanya. Karena dis itu kan pinter ngomong tapi ngejelekin orang. Benar-benar. Oke. Jadi aku ngasih materi yang susila kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba disuruh dis orang, kamu jelekin dia dong, bla bla. Itu agak aneh. Itu agak Oke, aneh. tapi untuk kayak tadi kayaknya oke banget. Ya. Kayak tadi misalkan ya intinya aku nangkap sedikit dari hikmahnya rapnya tadi itu kayak gimana kita membuka diri dengan teknologi, manfaatkan dengan baik. Artinya biar nggak banyak orang manfaatkan teknologi, berfoto dengan bagus dan lain sebagainya, dia dapat uang, kita masih segini aja. Benar. Jadi kan kemarin sempat aku kasih apa ya? Ada di interview dari Naga Suara. Di Naga Suara kan laguku ada join sama Naga Suara yang tinggal yang baru. Yang gini misteri itu Yang kayaknya. misteri ya. Jadi aku berargumen di situ tentang Hardiknas ya. Hardiknas kalau nggak salah. Iya, Hardiknas. Jadi kita Gimana? penjajahan itu nggak cuma di perang, tapi juga di iptek. Benar. Jadi Proxy war ya. Iya, kita nggak bisa dimanfaatin terus kalau misalkan kita nggak bisa bersaing di mengikuti perkembangan iptek itu. Setuju. Karena sebagian besar juga sekarang ya dunia udah mulai bergeser ya, lebih ke virtual, mulai banyak masuk juga kita bisa dapat income-nya, dan kalau kita nggak ikutin ya udah Iya, benar. takutnya kayak dinosaurus ya. Iya. Karena yang berang sekarang kan nggak yang paling kuat, bro, bener nggak di depan, tapi yang bisa beradaptasi. Yes. Penasaran banget aku beli dari kapan sih mulai masuk ke dunia tertarik sama rap itu, dari pelajarin tuh dari tahun berapa sih sebenarnya? Sampai bisa freestyle-nya enak loh, temponya juga lawan beatnya enak gitu. Aduh, jadi malu. Dari kapan beli? Itu sebenarnya iseng-iseng no, awal-awalnya no. Oke. Dari tahun 2011-an akhir udah mulai sibuk. Dulu kan aku ngeband ya. Oke. Yang kalau ngeband kan nggak satu kepala, banyak Benar. kepala tuh. Yes. Benar. Yang lain udah pada sibuk, ada yang berkeluarga, terus ada yang sibuk kerja. Jadi kayak aku susah sendiri buat berkarya. Jadi aku ngajak ini kapan latihan, kumpul, ayo kumpul. Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk buat keluarga. Terus ya udahlah, habis itu ada satu project maunya dulu kan buat album ya, di band. Itu mau diisi rap gitu. Terus aku ajain salah satu rapper ya yang Bali yang terkenal. Cuman karena beda genre, jadi mereka kayak belum kan mereka punya genre yang berbeda ya. Kayak nggak serak gitu. Oke, kalau gitu kenapa nggak coba isi rap sendiri nih kayak gitu ya. Terus ternyata asik men nge-rap. Weh, lihat tagihan. Sampai sekarang udah banyak kali kayak berkarya ya. Mulai album lagu pertama yang diciptain dari rap tuh tahun berapa dulu? Masih ingat nggak? 2000 awal ya kan, kalau 2011 itu aku iseng-iseng aja nih kayak nge-rap kayak karena lagu yang aku buat sama band juga nggak jadi rilis karena semua sibuk. Jadi kalau misalkan aku sendiri ngurus nggak bisa kan. Benar. Jadi ya udahlah nggak jadi rilis kan. Jadi ya udahlah slow, tapi masih dengerin rap, suka nge-rap iseng-iseng kayak gitu, belum buat single. Tapi tahun 2018an akhir kalau nggak salah itu ada single Drop It ya, 2018an. Itu berarti launching pertama karyanya. Itu 2018 itu awal mula terbentuk P Frozen atau gimana? Ya P Frozen tuh dari arti nama apa sih tuh kalau tahu nih? P Frozen itu aku tertarik sama filosofi, filsafat. Jadi kayak buat nggak nerima sekedar nerima yang ada di permukaan, tapi kita harus cari kebenarannya dulu, baru bisa menyimpulkan sesuatu. Jadi nggak cuma ikut isu-isu yang ngambang gitu lah. Iya, digging dulu lah intinya. Ya, digali dulu benernya gimana sih, itu filsafat kan ngajarin kebenaran yang sampai kakar. Terus katanya nama P Frozen itu? Terus filosofi itu suka yang
ya cerdas dikit lah, maksudnya jangan ngikut-ngikut aja tapi nggak tahu isinya apa gitu. Terus Frozen sebenarnya nggak ada yang spesial. Frozen itu kayak mewakilin aku suka iklim dingin guys. Oh. Jadi kayak mendung kayak gitu, hujan suka banget tuh, adem. Adem. Lebih banyak inspirasi. Iya, kalau panas kayak aduh gerah, habis itu mau gini susah, begini susah, kayak nggak konsen. Tapi keren sih jadinya Be Frozen. Be Frozen. Kayak Jadi yang ngewakilin itu lah. Heeh. Ya satu kata yang wakilin suka aku iklim dingin-dingin kayak gitu ya. Terus tapi gampang diingat sama orang. Benar-benar sih. Ya. Be Frozen tuh gampang banget sih nih. Be Frozen. Iya. Terus ini beli apa di masa pandemi ini kan aku lihat beli ini tetap berkarya apalagi kemarin tuh single ya yang Misteri itu ya. Iya, Nah, misteri. di pandemi itu kayaknya cukup meluncurin banyak karya. Salah satunya juga kayak apa Ciki itu ya? Ciki. Nah, itu kan di kayak pandemi atau sebelum pandemi itu? Sebelum jauh banget itu. Oke, sebelum pandemi. Nah, ini yang Misteri ini kan salah satu karya beli yang masa pandemi lah. Masa pandemi ya. Nah, istilahnya kenapa sih beli di masa pandemi tetap berkarya gitu loh? Kan banyakan mungkin yang stop berkarya. Nah, kenapa beli bisa berbeda lah istilahnya? Kalau aku sendiri sih pandemi nggak ngaruh sih ya. Oke. Tetap berkarya tuh nggak ngaruh sama selama otak masih bisa jalan nih. Oke. Selama fasilitas masih ada Mm. tetap jalan. Jadi nggak ngaruh pandemi pun nggak. Jadi gas aja ya. Gas aja. Oke, malah terus sensasinya bedanya berkarya sebelum pandemi sama masa pandemi itu menurut beli itu bedanya apa aja sih? Ada bedanya nggak? Bedanya paling protokol aja ya. Protokol kesehatan itu loh kayak lebih susah jadinya, kayak mau ngapa-ngapain orang banyak nggak bisa, dekat-dekat juga nggak bisa gitu kan. Terus tempat-tempat juga terbatas, Yes. mau didatengin karena kan ada yang beberapa tutup, ada yang dan lain sebagainya. Nah, itu aja sih. Di sananya aja, sisanya sama. Sama aja. Berarti dari tahap penciptaan lagunya tuh ya kurang lebih sama lah ya beli ya. Sama Terus aja. tahap-tahap buat lagu tuh untuk lagu rap ini tahapnya gimana aja biasanya beli lewatin? Ada tahap-tahapnya nggak sampai luncur suatu karya gitu loh? Ya, ya. Boleh sharing ke Inspire People nggak? Siapa tahu mereka ingin buat lagu rap atau lain sebagainya biar mereka kebayang lah tahap-tahap penciptaan Tahap-tahapannya, lagu ya, itu ya. mungkin bi. Oke, kalau misalkan masing-masing musisi kan punya beda-beda cara mungkin ya. Ah. Beda-beda. Jadi kalau aku bilang ini paling bener enggak juga. Cuman yang aku rasain adalah awal itu pasti buat beat dulu. Ini kan aku komposer juga, jadi buat musik, buat beat. Berarti beli semua tuh. Ya, aku ciptain musiknya, ciptain beatnya. Soalnya kalau udah ada musik lebih enak flow-nya nyampe. Dan buat rima juga enak. Kalau hip hop loh ya. Tapi kalau yang lain-lain kan kadang-kadang dia nulis lirik dulu, baru sesuaiin sama musik buat instrumen. Kalau aku sih karena aku nyamannya buat beat dulu, yang penting ada bayangan beatnya dulu, ada flow-nya dulu. Aku gampang ngikutin buat rimanya, nyusun kalimatnya gitu. Mantap. Nanti kalau Sekali. setelah nulis lirik, rekaman di vokal, ada yang beberapa di studio. Kalau aku sendiri kan udah ada di rumah, jadi tinggal take sendiri. Jadi enaknya take sendiri itu kalau kurang, karena kita paling tahu suara kita sendiri kan. Jadi kalau kurang, take ulang lagi. Gampang, jadi nggak terbatas. Kalau di studio kan kadang-kadang Ketengah belum waktu, sewa lagi. ya belum sih tegangnya ya. Benar. Karena masuk studio nih, tegang gitu kan. Ya. Jadi enaknya sendiri gitu. Terus kalau udah take, mixing itu sendiri juga selama ini. Beberapa sih emang kasih ke manajer ya. Karena manajernya sini gue yang mixing, oh yaudah kasih ke manajernya. Jadi karena beberapa dia sibuk dengan mixingan yang lain, karena lumayan juga dia lumayan jobnya lah ya. Jadi aku mixing sendiri, mastering baru di Jakarta, kirim ke Jakarta. Jadi kan itu proses-prosesnya buat lagu, buat beat dulu, buat lirik, flow-nya, rimanya, Sampai mixing. saya Udah di mixing, mastering baru ke last Jakarta. akhir di Jakarta. Saya selalu di mastering di Mas Anggi Anggoro di Jakarta. Mas Anggi Anggoro. Ya. Oke, mungkin Mas Anggi Anggoro ada Instagramnya, mungkin ada Pasti channel ya. YouTube-nya, mungkin bagi teman-teman mungkin yang mau Oh boleh mastering ke boleh. sana juga. Cari sih di Instagram Anggi Anggoro. Atau Oke. misalnya kalian nggak ketemu bisa di Be Frozen, cari di followingnya, pasti ketemu. Oke, Anggi siap. Anggoro. Anggi Anggoro. Wih, Iya. keren sekali. Pasti Mantap. manfaat banget buat Inspire People semuanya ya. Nah, terus salah satu karya deh yang paling berkesan. Ya. Menurut Boleh, Depa. Pasti karya yang paling pertama aku bawain old school Ciki. Ciki perkesan. Itu pertama kali. Karena awalnya aku masuk di hip hop, aku tertariknya ke New School. Cuman Oke. karena setelah aku masuk
masuk di komunitas di VS Coast. Ternyata mereka bawain old school dan men gila-gila bener-bener asik men. Jadi kayak aku selama dia main aku selalu wah asik nih. Kayak bawa aja ya kayak gitu. Oh iya bener. Jadi kayak malah aku dengar karya aku sendiri yang new school kok kayaknya kurang gimana gitu bener. Jadi aku tertarik ke old school. Akhirnya aku buat Ciki. Itu bener-bener keren. Terus lagu berikutnya ya Misteri karena di label besar. Iya. Menegak Suara. Itu keren banget sih. Yang Misteri. Lihatnya. Keren tuh. Yang Misteri saya semoga bisa diterima lah. Karena awal-awalnya kan kenceng-kenceng, liriknya keras-keras, tiba-tiba ke Misteri yang agak chill Slow. gitu ya, slow. Tapi kan semua juga butuh lagu-lagu santai tapi tetap di hip hop atau R&B. Jadi itu lebih dapat aku dengar juga sih dia lagu itu lebih kayak kita ngungkapin perasaan apa. Saya tuh ada beberapa rap-rapnya gitu Ya, dia. benar. Keren banget kombinasi kayak gitu keren banget nih. Ya, jadi tetap realistis lah. Kan orang-orang butuh yang kayak gitu ya. Benar-benar. Jadi sebagai musisi juga di Depa as a Pre-Frozen tetap menyesuaikan diri sama apa yang demand yang dibutuhin sama para pendengar ya benar. Iya. Karena benar banget sih terlalu idealis juga kita nggak bagus. Iya. Terus ada nggak satu nilai deh yang beli Depa pegang dari awal berkarya sampai sekarang tuh? Apa mungkin boleh sharing ke Inspire People nggak? Dalam berkarya nih. Dalam lagu ya. Satu nilai yang dipegang sampai sekarang. Satu kebudayaan. Kebudayaan. Oke. Selalu menyampaikan dan ada dalam lagu saya unsur kebudayaan. Oke. Entah itu bahasanya, Oke. entah itu instrumentalnya. Oke. Ya. Kalau Ciki kan bahasa Bali ada di Benar situ. bahasa Bali ya. Ya, Libido ada itu karya dengan salah satu single voice Beli Dewi. To Soul Sick itu bahasa Bali dan instrumennya menggunakan suling. Benar Ya. ya. Aku dengar sih. Terus itu kebudayaan pasti ada unsur kebudayaan di situ. Oke, terus apa lagi? Jadi karena sebelum ke yang berikutnya nih, karena kebudayaan tuh tempat kita berpijak kan. Jadi daerah kita tuh harus kita banggakan dulu. Bali dan Indonesia. Kalau nggak bahasa Bali, bahasa Indonesia tuh unsur kebudayaan Indonesia. Minimal harus masuk lah ya. Ya, benar. Yang kedua, edukasi. Jadi nggak asal aja. Ya. Biar ada pesan yang Nah, disampaikan. jadi yang menarik ya, menurutku sendiri, edukasi dengan cara old atau tua itu jarang banget diterima sama anak-anak masa kini. Ya. Benar. Jadi edukasi dengan cara ceramah, terus dengan cara materi-materi yang monoton, itu jarang banget. Perlu ada suatu kayak pembeda yang mau ditangkap sama orang-orang. Something fun lah. Oh, apa nih? Oh, kayak gini. Oh. Terus kalau misalkan dia pahami liriknya, oh ternyata artinya kayak gini. Benar. Ada edukasi di balik lirik itu sendiri. Itu sih. Terus yang ketiga, realistis. Kita nggak boleh pikir diri sendiri mungkin beberapa musisi mikir saya berkarya suka-suka saya punya idealis seperti ini. Oke, tapi kalau saya sendiri, saya berkarya bukan buat diri sendiri juga, tapi juga buat pendengar saya. Di apa yang mereka butuhkan, saya harus menyesuaikan dengan mereka. Gitu. Keren. Berarti lebih kayak pesan-pesannya tuh cara penyampaian pesan itu lebih gampang diterima ya beliau. Ya, jadi kayak ada orang yang suka belajar dari podcast ya, ada orang suka belajar dari buku. Tapi ada juga dari musik. Nah, kalau misalkan beberapa orang ada suka pop, ada hip hop, ada dangdut dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi saya menyampaikan itu di passion saya. Berarti cara ngajar Beli Deva nih, kalau kita ngomongin cara ngajar Beli Deva ketika di kelas itu lebih asik banget nih kayaknya. Iya, aku penasaran juga nih kayak gimana cara Beli Deva ngajar Beli? Ya, yang nge-flow aja, nggak terlalu kayak selamat pagi semuanya. Pernah ngeren nggak Beli? Nah, Di pernah, kelas? pasti pernah. Beruntung banget kayaknya ya mahasiswa dapat dosen kayak gini. Apalagi offline ya. Offline ngajar jam 2, jam 1 udah ngantuk banget. Jam ngantuk tuh Beli. Udah lihat langsung keluar. Muka ngantuk. Materi direpin semua langsung ya. Enggak, kalau materi direpin ntar mereka nanya lagi. Maksudnya apa gitu ya. Mereka nggak ngerti kecepatannya nggak. Jadi terus kalau cara buat nyairin tuh gimana di jam-jam kayak gitu Beli? Nah, ya udah kalian mau materi dulu atau nge-rap dulu? Oh. Masih nge-rap. Kalau mereka udah bersuara, buka suara, otomatis hilangnya sedikit ngantuknya sedikit hilang. Setuju. Jadi, walaupun sedikit ya, tapi kita harus mainin tempo juga, nggak materi
selama 45 menit terus materi nggak ada yang masuk guys. Itu pasti mana otaknya di mana, pikirannya di mana. Harus ada pemancingnya lah istilahnya ya. Setuju. Oke, keren sekali. Nah, Bidepa juga melewati fase rap sampai sekarang nih, kalau boleh tahu total itu berapa tahun ya, dari 2011 ya? 2011. Kalau dibilang baru dari baru belajarnya ya 2011. 2011. Tapi kalau berkarya singlenya 2018. 18. Oke, anggaplah kita bilang dari belajarnya ya, Ya, 2011, terus sekarang 10 tahun, itu ada gini Abdi, sepanjang proses tuh ada pernah ngalamin titik terendah nggak Abdi? Entah itu dari titik terendah dari bermusik ini, atau dari kehidupan di luar musik. Boleh sharing nggak ke kita? Siapa tahu bisa inspirasi people semuanya. Menurut saya sendiri sih titik terendah itu 70% dari hidup saya tetap terendah. 30%, tapi jangan lupa kita masih punya 30% gitu loh. Oke, Masih kayak ada mana? Boleh persen ceritain, untuk ah. bangkit gitulah ya. Jadi dulu itu kan sebelumnya masih ngeband lah anggap ya. Sebagai musisi lah ya, musisi jalanan. Ngeband, jadi saya sempat jual kalung emas yang aku beli dulu waktu kecil buat beli efek gitar. Jadi orang tua support banget. Bapak support banget. Jadi minta gitar seadanya dibelikan gitu loh. Karena pengen banget dan dulu ngikutin Changcuters. Iya, Changcuters ya. Jadi Changcuters sempat ke Bali, terus saya jadi fansnya Changcuters gitu lah ya. Sempat ketemu, lihat-lihat efeknya dia. Oh, kayak gini. Namanya juga fan fanatik ya. Yes. Terus kayak punya jiwa di situ, gitar di situ. Maksudnya jenis karakter gitar di situ. Jadi saya ikutin gitarnya dia, kemudian efek-efeknya sampai jual kalung. Nah, ada juga namanya efek gitar, ada box gitu kan. Hard case. Itu gedenya lumayan guys, segini ya. Iya. Nah, dulu aku masih pakai motor Easy. Oh, Easy nggak sih yang kecil itu? Motor Kimco Easy. Kimco Ya. ya. Mana-mana pakai itu kan kalau mau main atau latihan. Jadi di depan box, di belakang gitar, gendong gitar. Kayak penuh kali ya. Iya, benar. Kayak Kalau gini hujan kakinya. masalahnya itu kalau Iya hujan. sih. Kalau hujan ya aku bawa mantel, tapi yang tak mantelin efek tuh. Karena gitarnya udah di tas yang ada kedap air. Jadi efeknya aku sendiri hujan-hujanan gitu. Ya. Sampai segitu perjuangannya ya. Terus tahu sendiri motor Easy itu pompa bensin di bawah. Pompa bensinnya di bawah. Aduh, pas Jadi pom bensin yang ribet lagi. yang udah tua, bukan. Yang motor yang udah tua, biasanya pompanya nggak bekerja maksimal. Jadi bensin nggak mau naik sehingga motor mogok. Nah, pernah kejadian aku kuliah dari Denpasar, itu acaranya di Bangli kalau nggak salah. Harus ke Bangli ya. Kejadiannya karena ngikutin Menwa dulu, namanya Menwa. Tahu Menwa mungkin? Belum tahu. Menwa itu kayak petugas di kampus. Jenis pakaiannya kayak petugas kayak aparat gitulah. Jadi aku ngikutin Menwa ke Bangli. Iya. Tapi Menwanya naik apa yang Satria FU ya? FU. Aku naik Kimco. Kimco ya kan nggak bisa ngikutin dong. Dia Bisa ngebut ngejar. banget. Aku nggak tahu jalan dulu, nggak ada yang namanya Google Map, nggak ada. Dia ngebut banget. Dan Kimco itu yang aku pakai Easy, itu pompanya di bawah. Jadi kalau di karburator bensinnya udah habis, karena ngegas terlalu kenceng, itu bensin telat naik kan. Jadi mogok. Aku dorong guys dari kampusku di Gatsu Tengah sampai Gatsu Timur di Topati. Dorong motor. Itu sepatu habis guys. Sepatu bawahnya habis. Dan akhirnya karena udah jam 5 sore ya. Jadi terpaksa lah, itu yang ada cuma dealer selain Kimco. Aku masukin ya, ilangin malu lah ya. Nggak bisa lagi kalau keburu sore, siapa yang mau cari kan. Akhirnya masuk, oh ya sini deh tak bantu. Masih diperbaikin, bisa jalan. Tapi harus pelan-pelan banget menuju ke lokasi lagi sendiri. Biar nggak tengah jalan lagi, susah naik lagi. Iya benar. Biar nggak mati lagi. Jadi sampai sekarang masih diingat tuh beliau pengalaman dia. Masih banget. Belum lagi berkarya kalau misalkan kita manggung. Pas kita naik panggung, yang penonton pulang. Lah sampai kayak gitu. Lah pernah waktu ngeband dulu sering. Itu rasanya kayak gimana tuh, Bli? Aduh, dalam hati apa yang kurang ya gitu. Jadi ya udah saya perbaikin dulu nih. Misalnya yang kurang yang orang-orang suka kayak gini, saya harus bikin mereka suka gitu. Tapi termotivasi, lakukan, jangan cuman emosi aja dalam hati. Kamu pulang ngedumel sendiri tapi nggak dilakukan perbaikan kan nggak ada hasilnya. Istilahnya kayak orang Bali bilang tuh jengah lah ya. Ya, istilahnya jengah, dia. bener. Improve untuk jadi lebih baik lagi. Wah, itu bayang sih gimana benar-benar. Ya ada. Karena kalau kita juga sebagai musisi dulu kan sempat
main musik juga. Hmm. Benar-benar power itu datang dari penonton. Bener, energi Energi itu datang dari dari penonton. penonton. Kalau penontonnya sendiri nggak respect ya, Bener, aduh, kayak mood naik panggung tuh segini, Dia turun kemana? cus gitu loh. ya, Itu berat banget sih. ya kan? Mesti, apalagi baru naik mereka pulang. Aduh. Terus kalau sekarang gimana beli? Apanya nih? Dari kayak respon penonton, Iya, kayak, iya. kayak penonton ketika beli naik. Ya pernah ngalamin nggak semenjak itu kan dulu kan masih band tuh. Band, Nah ketika sekarang di rap nih gimana? Dulu baru nge-rap pertama kali kan ikut dia. Kalau ada tawaran ya ikutin, ada tawaran ikutin. Bahkan yang nonton panitia aja. Sempat kayak masuk kayak gitu. gitu juga. Iya, awal-awal nge-rap kan tahun 2018-an ya. Hmm. Yang nonton panitia aja. Dan biasanya rapper buat DJ sendiri. Karena belum tahu yang namanya pergaulan di dunia hip hop itu kayak gimana. Oke, belum dapat komunitasnya. Belum ketemu komunitasnya, jadi masih ya nge-rap aja. Trial and Apa ya, error kayak, sendiri lah mas itu ya. bener, single fighter. Oh. Benar-benar kayak gitu banget perjuangannya. Tapi hikmahnya yang didapat dari perjalanan sampai sekarang nih ada nilai kehidupan nggak yang beli Ada dapat pasti. sepanjang beli menggeluti dunia musik nih? Yang sekiranya inspire people perlu tahu deh. Kalau mau di respect kita harus respect. Oke, kalau mau di respect kita harus respect. Ya, jangan nunggu orang respect dulu, tapi kita harus menunjukkan niat baik kita, etiket baik kita agar kita mendapatkan respon yang positif. Gitu. Oke. Kalau mau di respect, kalau mau direspon positif, kita harus menunjukkan sisi positif Ke orang. dari diri kita, entah itu melalui karya dan lain sebagainya. Oke. Mantap. Ada lagi nggak, Abdi? Nilai kehidupan yang didapat. Apa ya kira-kira? Yang paling saya rasain sih itu ya. Terus nilai kehidupan yang lain banyak lah pasti. Salah Setiap- satunya lagi deh. Selain misalnya respect itu tadi. menghargai waktu, Oke. Oke. menghargai waktu, terus pinter bergaul, maksudnya menata bahasa yang dipakai. Misalkan bergaul sama petani yang ngomongnya tentang pertanian gitu loh. Iya. Kalau ngomongnya sama dosen ekonomi ngomongnya sekitar-sekitar itu. Kalau kita tiba-tiba ngomong sama petajen, tapi kita ngomongnya pertanian gitu ya. Atau Jadi ngomongnya kok- tinggi, jah hukum gitu. Iya, iya. Bisa susah. menempatkan diri Ya, bisa menempatkan Kayak diri. bunglon beli ya. Ya, Karena bener. sih kalau misalkan musisi itu kan pergaulannya luas, jadi kita lebih bisa menempatkan diri, belajar bergaul orang seperti ini, tipikalnya kita ngomongnya kayak gimana. Itu perlu banget sih, penting banget, apalagi dunia masa depan tuh sukses dari relasi, bener nggak, Bli? Benar. Dan itu harus memang kita benar bisa menempatkan diri. Iya. Benar banget sih. Oke, goals 5-10 tahun ke depan deh. Salah satu 5-10 tahun ke depan. impiannya Kalau yang harus nih. kalau sebagai pribadi lulus S3-nya Oke, wow, keren banget. tahun ini semoga lulus. Asunggare. Oke, Baru. selain tadi, Bli, selain lulus S3-nya tadi, Kalau musik Legal, buat album pasti ya. buat album. Pengen buat album. Oke, berapa album nih? rencananya. Satu dulu yang penting momen yang pas. Oke, benar-benar jaga Lagu. kualitas album itu Benar, nanti ya. momen yang pas. Benar. Oke, tadi lulus S3, album, Nikah. nikah. Wah, Oke. target kapan nih beli? Ini undang-undang lihat tim FNI. Siap, gampang. Oke. Tunggu doi lulus dulu. Oh, iya, Kan iya, 5 iya, tahun iya. kan, ini 3 sampai 5 tahun. Iya, ya. iya. Itu dah, itu ya. Itu aja beli. Itu aja. Terus kira-kira beli Deva ada nggak pesan nih buat para inspire people yang ada di sana, mungkin yang lagi berjuang, mungkin memiliki passion yang sama buat Iya. kayak di rap, musik atau juga kayak di dunia pendidikan. Yang mungkin Ya. berdarah-darahnya juga sempat kayak beli Deva Ya, juga. mungkin ada gitu. pesan nggak beli buat mereka beli? Yang dari sana. Sampai dulu ini saya semuanya. Halo, inspire people. Oke. Satu aja mungkin ya, do it. Jangan dipikirin aja, lakukan. Jangan males. Itu aja. Act now. Ya, kalau misalkan nggak dilakuin, itu cuman apa? Gitu. Nggak ada artinya. Jadi harus dilakukan. Soalnya banyak orang punya keinginan, punya idealis, punya ideologi, tapi nggak diaplikasikan. Percuma juga. Cuma nggak aksinya nggak ada. Benar. Luar biasa. Dah, simpel aja kan. Do it. Call to Just do it, action. just do it. Jangan Just do malas. it. Jangan malas gitu aja. Ya. Do it, Benar sih, benar sih. lakuin. Setuju. Apapun itu asal positif. Ya. Just do Just it. do it. Kayak Inspire people semuanya. Nike sih namanya. Nike. Semuanya. Just do it. Nggak ada sensor itu ya. Aman. Nah, Oke. beli Deva, kira-kira nih beli, ada pesan nggak yang terakhir beli ya buat
beli Deva nih, misalnya ketika beli udah capai nih semua tujuan beli Deva dari 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin ada pesan nggak buat beli Deva, karena YouTube ini kan sifatnya selamanya. Ada pesan nggak buat beli Deva nih yang lagi nonton di sana? Oke, boleh siapa dulu beli Deva di Misalnya, 10 tahun ke depan nih? misalnya aku udah lakukan apa ya? Nah, Udah misalkan capai semua yang kayak impiannya beli- tadi lo. impian yang Oh, tadi. S3, kayak udah punya album, mungkin sukses di apa? Di dunia musik udah Musik, sukses, yes. terus juga udah berkeluarga dan harmonis, dan Deva sekarang lagi nonton di sana nih. Ya, Oke. ada pesannya nggak beli? Nah, boleh sapa dulu beli Deva yang 3 sampai 5 tahun lagi. Halo beli Deva. Hai diri sendiri. Oke, apa nih beli? Pesan untuk beli. Well done. Well done. Kamu udah melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Oke, ada lagi pesan untuk diri sendiri mungkin? Itu aja sih. Oke, well done. Well done. Oke, mantap. P Frozen. Keren. Oke, itu aja mungkin Yuk. sesi hari ini. Keren banget Siap. Beli Deva. Kita belajar banyak dari Beli Deva tentang nilai kehidupan. Tenggara. Next Sekarang. sesi kita ngobrol sama-sama lagi. Siap, ditunggu. Oke, Mantap. siap. Oke, alright, Inspire People semuanya, tak terasa sesi Night Inspiration pada malam hari ini sudah berakhir. Dan banyak sekali yang bisa kita pelajari, salah satunya adalah berubah itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi kalau kita tidak berubah, teman-teman semuanya. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate di channel Fit and Inspired Indonesia dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya. If you like this video, klik tombol like-nya. Jika teman-teman rasa ada suatu hal yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar. And if you feel this video is useful for you, share ke teman-teman kalian semuanya. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.